Di bulan ini kita belajar tentang Yesus adalah terang yang sesungguhnya atau Jesus the true light. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Saya bacakan dari ayat pertama, nanti Bapak Ibu ayat kedua, kita bergantian nanti di ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat pertama, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, maksudnya oleh dia itu oleh firman itu yang bersama-sama dengan Allah itu. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 1, 2, 3 ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 1, 2, 3 ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. 1, 2, 3 ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 1, 2, 3 ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 1, 2, 3 ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 1, 2, 3 ya. Sebentar dulu, yang dikatakan firman itu telah menjadi manusia, firman yang dikatakan di ayat pertama tadi. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan pencipta di ayat 3 yang dikatakan, nah sekarang firman itu menjadi manusia. Di ayat 14 dikatakan, ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. 16, 1, 2, 3 ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang percaya katakan amin. Nah, dari perikop ini kita mau belajar tentang Yesus terang yang sesungguhnya atau Jesus the true light. Khusus di ayat 9 next dikatakan demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dikatakan terang yang sesungguhnya atau Yesus itu yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu berbicara tentang Yesus. Nah, kata terang dicatat sebanyak lebih dari 21 kali di dalam Injil Yohanes. Khusus Injil Yohanes, saudara. Terang ini mengacu pada pribadi Yesus. Yesus adalah terang manusia. Terang yang dibicarakan secara khusus lebih dari 21 kali itu, saudara, itu mengacu kepada pribadi Yesus. Bahkan ada beberapa kali Yesus berkata, akulah terang dunia. Itu yang dimaksud di dalam ayat 9 itu, terang yang sesungguhnya. Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Nanti boleh Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5 dan 12 ayat 46. Terang ini bisa ada dalam diri manusia sehingga mereka disebut anak-anak terang. Ini perbedaannya dengan sarana-sarana penerang yang ada di dunia. Sarana-sarana atau alat penerang di dunia, apakah itu matahari, bintang, lampu dan segala macam, mereka X dari luar semua. Tetapi ketika dikatakan Yesus adalah terang yang sesungguhnya, ketika dia berkata aku adalah terang dunia, dia tidak hanya menerangi dari luar, tapi terang itu sendiri bisa ada di dalam diri manusia itu. Terang itu berasal dari dalam. Kenapa demikian? Karena kitab Efesus berkata demikian. Ketika engkau beriman kepada Yesus, dia akan berdiam di dalam hatimu. Yesus akan bertahta dalam hati kita. Itu kata Efesus pasal 3 Bapak Ibu.
Jadi terang yang sesungguhnya itu tidak hanya sekedar menerangi yang kita lihat seperti saat ini, di siang hari ada matahari, di malam hari ada bulan dan bintang. Tetapi terang yang dimaksud terang sesungguhnya itu bahkan ada di dalam diri kita yang membuat seluruh kehidupan kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat 3 hal tentang Yesus disebut sebagai terang. Yang pertama, terang Yesus itu adalah terang yang mengusir kekacaubalauan. Ini dihubungkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 5 itu tadi. Coba kita lihat dulu ya, kalau ayat Yohanes kita sudah baca. Coba kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 3. Boleh dibuka? Nah, dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kenapa begitu? Karena dikatakan tadinya kegelapan menutupi seluruh bumi, saudara. Nah, lalu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan hidup dari kekacaubalauan. Ketika dikatakan Yesus adalah terang dunia, terang yang ada pada Yesus, bahkan yang ada di dalam diri kita karena kita ada di dalam Yesus, terang itu dapat menyelamatkan kita dari segala bentuk kekacauan hidup. Kemudian kegelapan adalah keadaan sangat menakutkan dan Yesus datang menerangi kegelapan itu sehingga ketakutan menjadi sirna. Kegelapan itu selalu disimbolkan dengan kekacaubalauan, ketakutan-ketakutan, masalah ada di sana. Dan ketika kita ada di sana, hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, diliputi dengan ketakutan. Tapi kedatangan Yesus sebagai terang itu akan menyirnakan semua hal-hal yang gelap itu. Itu bisa terjadi secara fisik dan secara rohani, saudara. Secara fisik artinya begini, di dalam kegelapan yang sangat pekat atau gelap gulita, saudara bawa cahaya sekecil apa, itu akan berdampak di situ. Ruangan ini segelap apa, tapi ketika lampu dinyalakan, maka seketika kegelapan itu akan sirna. Nah, secara rohani itu juga begitu. Ketika terang yang ilahi dari Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka segala kekacauan, ketakutan, hal-hal yang menggelapkan itu bisa sirna dari kehidupan kita. Oleh karena apa? Terang itu ada. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang berbicara tentang terang, Yesus sebagai terang dunia, terang yang dibawa oleh Yesus adalah terang yang sanggup menerangi atau mengungkap hal-hal yang tak kelihatan. Artinya begini, ketika Yesus datang dan kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, terang itu ada dalam kehidupan kita, maka terang yang Yesus bawa dalam kehidupan kita itu akan mampu mengungkap hal-hal yang tidak kelihatan. Artinya tadinya tertutup itu bagi kita, artinya kita tidak mengerti tentang hal itu, tapi ketika ada terang Tuhan dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk melihat itu. Hal-hal yang terselubung, hal tersembunyi, hal-hal yang samar itu tadinya, terang Tuhan akan memampukan kita melihat itu. Nah Bapak Ibu, natur manusia itu, natur itu artinya sifat asli manusia itu, yang jatuh ke dalam dosa adalah membenci terang dan lebih menyukai kegelapan. Kenapa? Karena perbuatan manusia adalah jahat. Yohanes 3:19-20 berkata begitu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka lebih menyukai hal-hal gelap. Mereka lebih menyukai hal-hal jahat daripada hal-hal baik, daripada hal-hal terang. Itu sifat asli manusia yang jatuh ke dalam dosa. Mereka lebih senang dengan hal-hal jahat. Dan itu bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Orang akan lebih senang membicarakan kejelekan orang lain daripada membicarakan kebaikannya. Orang lebih senang bergosip daripada memberitakan berita kebenaran. Dari situ aja kita bisa lihat Bapak Ibu, hal sangat sederhana sekali begitu. Nah, tapi terang yang dari Tuhan akan mampu mengubahkan itu semua. Terang yang dari Tuhan itu akan menyingkapkan segala sesuatu sebagaimana adanya.
Kenapa? Karena terang yang datang dari Tuhan itu sifatnya membukakan sesuatu. Karena terang itu berbicara kebenaran. Jadi dia akan menyingkapkan semuanya itu. Nah, kemudian terang akan menyingkapkan topeng-topeng dan segala persembunyian. Kalau bahasa kerennya mungkin akan menyingkapkan segala kemunafikan. Akan menyingkapkan segala hal-hal yang manipulatif. Yang tadinya terbungkus kelihatan begitu rapi, sepertinya rohani banget. Tapi ketika terang Tuhan datang, dia akan menyingkapkan itu. Kemudian terang itu akan menelanjangi segalanya menjadi terbuka, menjadi jelas. Artinya begini, ketika kita memiliki terang Tuhan yang ada dalam Yesus, itu akan membuat kita lebih peka melihat situasi di sekeliling kita. Sehingga kita akan tahu, kita akan bisa mendeteksi secara rohani, apakah ini benar-benar sesuatu yang dari Tuhan atau bukan. Sekalipun hal itu terlihat rohani, sekalipun hal itu sepertinya dibungkus dengan pernyataan-pernyataan rohani, bahkan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani. Itu bisa dideteksi. Oleh karena apa? Ada terang di dalam kita. Ada terang. Yesus berkata demikian. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 5. Coba dibuka dulu. Matius pasal 24 ayat 5, Yesus berkata begini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Perhatikan ini saudara ya. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang ini datang dengan memakai nama Yesus. Artinya begini, orang ini datang membuat sebuah kegiatan, mengadakan sebuah kegiatan, di dalamnya yang dibicarakan masih nama Yesus. Tapi Yesus berkata, hati-hati kamu. Di dalamnya itu bisa jadi ada penyesatan. Apalagi sampai berkata, akulah Mesias. Arti Mesias itu kan orang yang diurapi. Mungkin orang tidak berkata akulah Yesus, akulah Mesias, enggak berkata, tapi berkata akulah orang yang diurapi khusus untuk ini. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Enggak masalah sih. Kalau itu benar sesuai. Tapi kalau enggak, Yesus berkata kita harus hati-hati. Oleh karenanya kita harus memiliki terang yang dari Tuhan itu supaya kita bisa membedakan itu. Sebab kalau enggak, kita bisa tertipu Bapak Ibu. Kita akan berkata, tapi itu kan kegiatan rohani. Itu kan yang dibicarakan di sana masih nama Tuhan, nama Yesus yang dibicarakan. Yesus berkata hati-hati. Dan itu tidak mudah. Itu perlu hubungan dengan Tuhan secara intensif. Kalau kita tidak memiliki pergaulan dengan Tuhan yang intensif, susah itu Bapak Ibu. Membedakan itu. Tidak gampang. Apalagi ya, di zaman perjanjian baru, Rasul Paulus pernah wanti-wanti. Di kitab Tesalonika nanti baca, dikatakan demikian. Orang-orang itu datang ditandai dengan mujizat. Disertai, bukan ditandai, disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Bagaimana itu? Sudah datang membawa nama Yesus, ada lagi tanda-tanda ajaib di sana. Tapi oleh ilham Roh Kudus, Paulus berkata, kamu harus hati-hati. Lihat endingnya seperti apa. Lihat buahnya seperti apa. Apakah itu benar-benar dari Tuhan atau itu tipuan-tipuan Bapak Ibu? Karena di dalam 2 Korintus 11:14 itu, nanti di poin berikutnya ada itu. Itu jelas sekali dikatakan bahwa iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang.
perlu kepekaan roh. Kalau di perjanjian lama itu tegas. Kalau di Ulangan pasal 18 itu dikatakan demikian. Kalau ada seorang nabi bernubuat kepada kamu, tetapi apa yang disampaikan itu tidak terjadi, jangan percayai nabi itu. Sebab mereka berbicara atas kebawahnya sendiri, saya tidak menyuruhnya. Dan kamu tidak perlu segan, enggak perlu gentar sama orang seperti itu. Nanti baca Ulangan 18 ya. Nah di Ulangan pasal 13, sebelumnya lebih tegas lagi Tuhan berbicara kepada Musa. Sampaikan kepada bangsa itu dikatakan demikian. Kalau ada seorang nabi berbicara di antara kaum atau pemimpin menyampaikan sesuatu, dan apa yang disampaikan itu benar terjadi, tapi di kemudian hari kamu diajak menyimpang dari jalan Tuhan, dikatakan kamu jangan mau. Orang seperti itu harus dibunuh. Karena dia membawa kamu ke kesesatan. Artinya itu apa? Artinya begini, orang ini benar dipakai Tuhan, membawa pesan Tuhan, tapi ujung-ujungnya mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Tuhan lagi. Membawa orang menyimpang dari kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, rajam orang itu. Atau mau kita lihat ayatnya, coba kita lihat yuk, Ulangan pasal 13 mulai ayat 1 sampai 5. Ini menarik Bapak Ibu. Nah dan untuk hal-hal ini, Yesus datang sebagai terang yang sesungguhnya supaya kita bisa membedakan. Dikatakan demikian, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu, perhatikan ini, untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ayat 5, perhatikan. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kalau di perjanjian lama itu lebih tegas. Tapi di perjanjian baru, di era kasih karunia ini, Yesus hanya menyuruh kita berhati-hati, berjaga-jaga, berawas-awas, sebab nanti akan menghakimi itu Tuhan. Amin. Amin. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, terang yang sesungguhnya yang ada di dalam Yesus itu datang dan diberikan kepada kita ketika kita mau menerimanya untuk membuat kita berjalan di dalam kebenaran supaya kita tidak tertipu oleh rupa-rupa apapun yang kelihatan sangat manipulatif dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus memiliki kepekaan roh. Tidak berbicara seberapa banyak orang membicarakan tentang nama Tuhan. Tidak berbicara seberapa banyak para hamba Tuhan berkata, oh ini Tuhan yang ngomong, ini pesan Tuhan sudah ditetapkan. Jangan-jangan satu roh sedang keluar dari sorga menjadi roh dusta di mulut orang-orang itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Oleh karenanya Yesus datang diutus sebagai terang yang sesungguhnya dan berdiam di dalam hati kita supaya kita memiliki terang itu sehingga kita memiliki kepekaan roh. Kita dapat membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Sekalipun kegiatan ini rohani mengatasnamakan Tuhan. Yosafat orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Mendengar nubuatan 400 orang nabi.
nabi-nabinya Ahab. Dia berkata kepada Ahab, tidak adakah barang satu orang lagi hamba Tuhan di kota ini yang bisa kita tanya pendapatnya? Tapi orang yang tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, tidak memiliki kepekaan kepada Tuhan, yang tidak membiarkan terang yang sesungguhnya itu aktif di dalam dirinya, mereka tidak akan bisa mendeteksi itu. Mereka akan berkata, udah banyak kok yang berbicara, udah banyak kok yang berdoa. Dengar, ada roh dusta keluar untuk menaruh dusta di mulut para nabi-nabi itu. Hanya orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya yang bisa mendeteksi itu. Oleh karenanya kita diwanti-wanti, berjaga-jaga kamu. Kita tidak disuruh menghakimi, tapi dikatakan berjaga-jaga, berhati-hatilah kata Yesus, karena akan banyak orang datang dan membawa namaku. Kalau Paulus berkata, pelayanan mereka disertai tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Tapi apakah itu benar dari Tuhan apa tidak? Diperlukan kepekaan rohani di dalam diri kita untuk membedakan itu. Amin saudara ya. Kita bersyukur dengan tema yang diberikan gembala senior kita kepada kita di bulan ini, berbicara khusus tentang Yesus ini. Yesus terang yang sesungguhnya. Kedatangan Yesus itu tidak sekedar membawa terang, tapi menerangi hati kita, hidup kita, supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran Allah. Kita lihat bagian ketiga tentang Yesus datang sebagai terang dunia. Dikatakan, terang yang dibawa oleh Yesus adalah terang yang membimbing. Kalau orang tidak mempunyai terang, ia sedang berjalan di dalam kegelapan dan tidak mengetahui kemana arah tujuannya. Hidup dalam kegelapan adalah keadaan hidup yang hanya meraba-raba, tidak menentu, dan penuh kebimbangan. Tetapi Yesus datang untuk menerangi setiap orang sehingga mempunyai tujuan yang pasti. Yesus datang karena kasih-Nya kepada kita, supaya kita memiliki tujuan dan arah yang pasti di dalam Dia. Next. Sekarang kita lihat terang yang sesungguhnya. Dikatakan di dalam ayat 9 tadi. Kata sesungguhnya dari kata Yunani itu ditulis dengan aletinos. Dan kata aletinos ini berasal dari kata aletes yang berarti benar. Artinya benar. Dan itu sebagai lawan dari kata salah. Sedangkan kata aletinos itu berarti nyata atau asli. Original gitu loh saudara. Sebagai lawan katanya adalah tidak nyata. Jadi pada saat Injil Yohanes menyatakan terang yang sesungguhnya, itu berarti Yesus adalah terang yang benar, yang asli dan nyata yang menerangi hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Enggak ada di sana kamuflase, enggak ada kepura-puraan. Yang ada di sana keterus terangan saudara di dalam Yesus. Berikutnya kita akan lihat apa dampak kedatangan Yesus sebagai terang yang benar ke dalam dunia ini dan bagi orang yang percaya dan menerimanya. Yang pertama, melenyapkan keraguan-raguan. Sebelum Yesus datang, manusia hanya menduga-duga atau meraba-raba tentang Allah. Tetapi ketika Yesus datang, Dia menyatakan Allah kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18 tadi kita sudah baca saudara ya. Coba kita buka lagi Yohanes 1 ayat 18. Ayat 14-nya kan firman itu telah menjadi manusia. Ayat 18-nya. Yohanes 1 ayat 18. Tolong dibuka Alkitabnya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, maksudnya Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya kepada setiap kita. Enggak ada satu orang pun yang pernah bisa melihat Allah bertemu muka. Tetapi kehadiran Yesus itu dikatakan, itu memperkenalkan siapa Tuhan yang sebenarnya kepada kita. Sehingga orang bisa melihat face to face. Kalau di dalam surat-surat Paulus dikatakan, di dalam Dialah berdiam, dalam kitab Kolose, di dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam siapa? Dalam Yesus.
Nah, jadi dia datang itu untuk melenyapkan keraguan-raguan setiap orang yang tadinya sebelum Yesus datang, kamu benar enggak ya? Benar, karena banyak teori pada saat itu. Tapi kedatangannya melenyapkan semua keraguan itu. Kemudian Bapak Ibu, kedatangannya itu melenyapkan keputusasaan. Kegelapan telah membuat manusia berada dalam kondisi keputusasaan. Tapi ketika Yesus datang, ia memberi pengharapan kasih dan hidup yang benar. Kenapa manusia putus asa? Karena tidak ada kepastian. Mau ngerjakan ini enggak pasti, mau ngerjakan itu enggak pasti, mau melangkah ke sana enggak pasti. Semua serba tidak menentu. Tapi ketika Yesus datang, dia melenyapkan semua keputusasaan dan keraguan-raguan itu. Kemudian yang ketiga, ketika Yesus datang sebagai terang yang sesungguhnya, dia melenyapkan kegelapan maut. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, setiap manusia berdosa berada dalam perhambaan maut. Tetapi Yesus datang mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan Yesus memberikan nyawanya bagi manusia supaya manusia tidak lagi berada di dalam kuasa maut itu. Maut telah dikalahkan. Nanti baca Bapak Ibu, baca ayat-ayat di sana. Kehadiran Yesus sebagai terang sesungguhnya datang di dunia. Selain daripada memberikan terang yang sesungguhnya, dia juga membawa kita kepada kemenangan karena dia telah mengalahkan maut. Next. Kalimat yang ditulis dengan menerangi setiap orang itu memiliki pengertian, memberikan pengertian yang benar. Jadi ketika Yohanes menulis Injil ini dan menuliskan kalimat menerangi setiap orang, terang sesungguhnya datang menerangi setiap orang, itu memberikan pengertian kepada kita bahwa memberikan pengertian yang benar kepada kita tentang Yesus, tentang kebenaran itu. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita akan diberikan pengertian yang benar sehingga kita memahami dia dengan benar. Mengenal dia dengan benar, memahami firman-Nya dengan benar. Karena kalau kita salah mengenal Tuhan, salah memahami firman-Nya, kita akan bersikap salah Bapak Ibu. Kita akan bertindak salah. Nah, manusia pada naturnya tidak mengenal kebenaran, sehingga perlu tindakan Allah yang digerakkan oleh kasih-Nya untuk menggerakkan manusia datang kepadanya. Secara natur, manusia itu tidak mengenal kebenaran, boro-boro mengenal kebenaran, mau mendekat kepada Tuhan pun enggak. Ini kalau berbicara teologi tentang Roh Kudus, keren ini. Ini bisa berbicara pekerjaan Roh Kudus sebelum orang lahir baru. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja di dalam diri orang yang belum lahir baru? Kalau sudah lahir baru kan dari dalam dia. Kalau sebelum lahir baru dari luar. Membisiki, mempengaruhi dari luar orang-orang. Nah, itu pekerjaan Tuhan karena kasih-Nya kepada kita, saudara. Supaya kita bisa bertemu dengan kebenaran itu dan mengenalnya dengan benar. Nah, yang terakhir, terang yang sesungguhnya telah datang untuk menerangi atau memberikan pengertian yang benar kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berjalan dengan terang Tuhan yang ajaib, tidak ada cara lain. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus terus memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Kita harus meresponi kasih-Nya. Kita harus belajar firman-Nya. Yang ketiga, kita harus berbeda dengan dunia. Roma pasal 12 ayat 2. Coba buka, ini yang paling terakhir. Setelah ini kita akhiri. Tapi perhatikan, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin, saudara. Nah, tapi kita harus bersyukur, karena oleh kasih Tuhan, Dia mengutus anaknya sebagai terang yang sesungguhnya, supaya kita yang percaya kepada tidak berjalan dalam kegelapan, supaya kita dilepaskan dari segala keputusasaan, kebimbangan, keraguan hidup, dan supaya kita tidak tertipu oleh rupa-rupa penipuan di sana sini, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita mengalami kemenangan daripadanya. Kita datang kepada Tuhan.